welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita akan membahas tentang keuangan lagi ya. Tapi sebelum kita lanjut videonya, subscribe dulu ya channel aku, karena subscribe itu gratis. Masalah keuangan adalah masalah vital untuk setiap orang. Pemasukan dan pengeluaran harus jelas, karena itu akan menentukan nasib keuangan kita ke depannya. Oleh karena itu, untuk mengatur penggunaan uang, kita membutuhkan yang namanya manajemen keuangan yang baik. Manajemen keuangan adalah suatu proses kegiatan mulai dari perencanaan, pengelolaan, pengendalian, sampai ke penyimpanan keuangan. Dalam tahap perencanaan ini, kita harus mengetahui pemasukan kita setiap bulannya. Sebagai contoh, pemasukan aku setiap bulannya adalah sebesar Rp2.500.000. Uang masuk atau gaji yang aku punya ini harus bisa aku gunakan untuk memenuhi kebutuhan aku sehari-hari, dan aku juga harus bisa menabung. Sebesar dan sekecil apapun gaji kita, setelah kebutuhan pokok kita terpenuhi, hal kedua yang harus kita lakukan adalah menabung. Untuk anak muda, sebisa mungkin kita harus mengurangi membeli barang-barang yang kurang jelas fungsinya. Kurangi nongki-nongki ganteng dan cantik ya. Bertemu dan nongkrong dengan teman-teman memang perlu. Tapi apapun itu namanya, jika sudah berlebihan, akan ada dampak negatifnya untuk kita. Begitu juga dengan ibu rumah tangga. Sebisa mungkin kurangi memberi barang-barang yang tidak berguna dan jarang dipakai, seperti membeli pakaian, tas, make up, sandal, sepatu, dan lain sebagainya. Widih, pembahasannya udah terlalu jauh ya, tapi masih berkaitan kan? Selanjutnya, kita harus menentukan jumlah tabungan yang akan kita tabung. Untuk menentukan jumlah tabungan, sebisa mungkin jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil juga ya. Karena biasanya jika tabungan yang direncanakan terlalu besar, yang ada ketika akhir bulan datang, dan uang udah menipis, uang tabungan yang sudah direncanakan bisa jadi diambil kembali. Akibatnya, semua perencanaan tabungan yang telah dibuat berantakan. Tidak ada masalah jika kita menabung sedikit, tapi rutin dilakukan setiap bulannya, daripada tidak sama sekali. Ingatkan apa kata pepatah lama, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Supaya pepatah itu nyata di kehidupan kita, yuk mulai menabung mulai dari sekarang. Pokoknya untuk jumlah tabungan harus relevan ya, supaya rencana menabung tidak ambiar di akhir bulan. Ini dia perencanaan keuangan aku untuk bulan yang akan datang. Uang masuk aku adalah Rp2.500.000 untuk gaji per bulannya. Dan untuk uang keluar, anggaran bulanan telah aku buat videonya terpisah dan telah aku upload di YouTube channel aku dengan jumlah Rp1.750.000. Jadi di sini aku bisa menabung sebesar Rp750.000 untuk bulan yang akan datang. Ada 3 jenis tabungan yang aku buat pada saat ini.
Yang pertama adalah investasi, kedua dana darurat atau emergency funds, dan yang ketiga adalah sinking funds. Yang pertama adalah investasi. Ada beberapa jenis investasi yang ada seperti reksadana, saham, obligasi, emas, tabungan berjangka, properti, dan banyak jenis investasi lainnya. Untuk investasi ini aku memutuskan 50% dari uang tabungan yang ada, yaitu 750.000. Yang berarti di bulan yang akan datang aku harus menyimpan uang sebesar 750.000 untuk investasi di Pegadaian. Yang kedua adalah emergency funds. Mengapa membuat emergency funds itu penting? Karena sedetail apapun perencanaan keuangan yang kita buat dalam kehidupan kita, akan selalu ada hal-hal yang tidak terduga yang terjadi. Emergency funds atau dana darurat adalah uang yang memang telah kita siapkan untuk menghadapi kondisi yang genting. Beberapa keadaan dapat dikategorikan sebagai keadaan darurat, yaitu kecelakaan, musibah seperti kebakaran, sakit parah, dipecat dari pekerjaan. Dan untuk menyimpan uang dana darurat ini, aku memilih menyimpannya di rekening bank. Untuk emergency funds, aku memutuskan mengambil 30% dari tabungan yang ada. Jadi 30% dari 750 adalah 225.000. Sinking funds adalah dana khusus yang kita sisihkan untuk keperluan di masa depan, dan biasanya sifatnya itu adalah untuk bersenang-senang. Di video selanjutnya, aku akan membahas lebih dalam tentang sinking funds. Jadi, sekecil dan sebesar apapun pemasukan atau gaji kita harus bisa mengelola uang yang kita punya itu dengan baik dan wajib menyisihkan sedikit uang tersebut untuk kita tabung. Quote untuk hari ini adalah, investasikanlah waktu yang Anda miliki secara aktif dan investasikanlah uang yang Anda miliki secara pasif. Sekian dulu video aku kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa